damai di hati. Puji nama Tuhan, bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa kami Bapak Ibu Saudara selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Memang agak sedikit telat memposting, bukan sedikit lagi, memang telat posting karena kesibukan. Dan puji Tuhan di kesempatan kali ini kita boleh menseringkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setia Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami setiap waktu. Kami terus menikmati karya salib Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka Tuhan ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap taat dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, berjalan bersama Tuhan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan di kesempatan ini kami boleh menseringkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Berkati juga setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, terus diubahkan dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan dalam sharing firman Tuhan di saat ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan kali ini kita merenungkan dalam perjanjian baru bacaan MTPJ, renungan MTPJ kali ini dalam Kejadian 15 ayat 1 hingga yang ke-21 dengan tema di sepanjang minggu ini, komitmen pada perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan firman Tuhan di kesempatan kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Apa yang menjadi latar belakang, yang kedua apa menjadi pesan teks ya dalam renungan Kejadian 15 ayat 1 hingga yang ke-21. Dan yang terakhir apa yang menjadi implikasinya ya berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, komitmen pada perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar di hari ini? Kami selalu berdoa dari tempat kami agar dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap ada dalam kasih dan berkat Tuhan. Nah, di hari yang penuh sukacita ini, meskipun agak terlambat, tapi juga sudah sangat terlambat untuk dapat memposting video ini. Dari kebiasaan kami memposting video, namun tidak mengurangi semangat kami untuk terus berbagi melalui media YouTube ini. Mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1-21 dengan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari kitab Kejadian ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul bahasa Ibrani dari kitab pertama Alkitab diambil dari kata pertama kitab tersebut, yaitu ketika kita bicara kitab Kejadian, kita menemukan kata Bereshit yang artinya pada mulanya. Judul bahasa Inggris untuk kitab ini disebut Genesis, yang berasal dari Septuaginta, dari bahasa Yunani Geneseos, yang artinya permulaan atau generasi-generasi. Karena apa? Karena memang kitab ini menguraikan kejadian atau awal mula dari alam semesta. Ketika kitab Kejadian ini menjadi kitab pertama dalam kanon perjanjian lama, kitab ini memang menjadi dasar utama baik kepada 5 kitab Musa maupun kepada keseluruhan dari perjanjian lama tersebut, tapi juga keseluruhan dari 66 kitab dalam Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membuka kitab Kejadian, kita akan menemukan penjelasan-penjelasan asal mula alam semesta. Bagaimana manusia diciptakan, bicara tentang umat Allah, bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dan apa hukuman atas dosa. Kita juga menemukan bagaimana perjanjian, sebagaimana bacaan di hari ini, tapi juga melihat secara jelas rencana penebusan Allah bagi seluruh umat manusia. Mari kita lihat beberapa tujuan penulisan dari kitab Kejadian. Yang pertama, kita melihat bahwa dalam kitab Kejadian itu sebagai prolog untuk seluruh kitab atau keseluruhan dari 66 kitab, kitab ini mengisahkan sekali lagi asal-usul alam semesta, dunia, asal mula kehidupan, kematian, dosa,
tapi juga bagaimana kehidupan bangsa Israel dari mulanya. Yang kedua, kita melihat ini menjadi sebagai sebuah landasan hakiki bagi kelima kitab Musa dan semua pernyataan dalam Alkitab selanjutnya. Yang ketiga, tujuan dari kitab Kejadian untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang diri dari Allah itu sendiri. Dan yang paling terakhir, untuk memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman tentang identitas mereka sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk peristiwa keluaran dan bagaimana mereka memasuki negeri Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bagaimana bacaan di hari ini. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21 yang kalau kita buka dalam Alkitab kita dan kita bacanya, bagian bacaan ini ada di bawah Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul Perjanjian Allah dengan Abram, Janji tentang Keturunannya. Kami berdua sepakat untuk membagi pembacaan ini dalam beberapa pokok pikiran. Yang pertama, ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 16 yang bicara janji keturunan dan iman Abraham. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai 11 bicara mengenai firman Tuhan dan ketaatan Abram. Kemudian ayat 17 sampai 21 bicara mengenai janji Tuhan tentang tanah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, silakan baca Alkitab di rumah masing-masing dan mari kita membahas. Pertama, kita melihat dari ayat 1 sampai 6 dan ayat 12 sampai 16. Kita akan bicara mengenai janji keturunan dan juga bagaimana respon Abram dalam hal ini imannya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman semuanya. Janji yang diberikan Tuhan kepada Abram ketika kita baca dan tafsirkan di sini, memang ketika didengar, ini adalah janji yang tak cukup masuk akal secara manusia. Karena jika dipikirkan, mana bisa masuk akal jika Abram yang saat itu sudah mencapai usia 75 tahun dapat memiliki anak atau keturunan yang dikatakan Allah akan menjadi bangsa yang besar. Hal itu terjadi setelah ada perkataan Allah di ayat 1 ya. Begini saya bacakan untuk kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ya, Allah memperkenalkan diri. Allah menyatakan diri sebagai sebuah perisai. Dia menggambarkan sebagai pelindung satu-satunya yang dapat menolong Abram dalam kehidupannya yang panjang dan menjanjikan upah yang sangat besar bagi Abram. Dan perkataan itu dijawab oleh Abram dalam ayat 2-3. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Melalui diskusi tersebut, bagaimana Allah berfirman dan bagaimana Abram merespon, ditemukan bagaimana Allah mulai menjanjikan keturunan yang digambarkan ini bukan hanya satu keturunan. Tetapi kalau kita baca di ayat 5, Abram itu dibawa keluar oleh Tuhan Allah dan Tuhan Allah berfirman begini, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ini bicara bagaimana Allah merancang ada sebuah bangsa yang besar yang akan tercipta, yang akan lahir dari garis keturunan Abram. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Abram meresponnya dengan cara yang kalau kita lihat ini spektakuler ya.
seorang manusia yang ketika mendengar dalam dalam kemustahilan, tetapi dia mendengar dan kemudian dia percaya. Itulah yang di ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran yang diangkat di sini bicara bagaimana Allah melihat Abram sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, menerima janji Tuhan, inisiatif dari Allah itu sendiri, dan kemudian dia tidak ragu, dia tidak sangsi, tetapi dalam imannya dia meyakini dan mengakui perkataan firman tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, begitupun apa yang terjadi tentang keturunan Abram itu sudah disampaikan Allah sejak kita membaca ayat 12 sampai ayat 16. Allah tidak main-main dengan janjinya. Walau Abram sempat mempertanyakan, kan ini bicara Tuhan mau kasih toh, upahmu sangat besar. Abram tanyakan, siapa nanti yang menerima warisan dari semua usaha jerih payah yang sudah Abram lakukan selama hidupnya jika dia tidak punya keturunan? Dan Abram hendak mempertanyakan bahwa apa yang diterimanya itu untuk siapa. Tetapi sesuatu yang tidak masuk akal ini dijawab oleh Tuhan Allah sendiri dengan janji memberi keturunan. Dan iman Abram, kepercayaan dari Abram, inilah yang sekali lagi dilihat sebagai sebuah kebenaran. Inilah penyerahan diri sepenuhnya yang dilakukan oleh Abram di hadapan dari Allah. Jauh ke depan kita tahu bahwa sikap iman dari seorang Abram yang kemudian namanya disebut Abraham itu teruji dan membuat dia disebut sebagai bapa segala orang percaya. Abram menjadi masyhur, namanya besar. Benar bahwa dari keturunannya dengan istri yang juga tua pada masa itu, maka ada Ishak yang juga hidup percaya. Ini bukti bahwa janji Allah membuat Abram melihat ada sebuah harapan, ada sebuah kepastian, ada sebuah jaminan, dan tidak ada alasan dalam kemustahilan pandangan manusia untuk meragukan apapun, karena Allah sendiri yang menyatakannya. Allah sendiri yang berfirman. Catat baik Bapak Ibu Saudara, bahwa perjanjian antara Allah dan juga Abraham ini dapat dilihat sebagai sebuah hal yang sangat penting untuk kita mengetahui janji Tuhan dalam memelihara hubungan antara Allah dengan manusia. Bukan hanya antara Abram dengan Allah, tetapi sekali lagi antara Allah dengan semua manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua mari kita bahas ayat 7 sampai 11, firman Tuhan dan ketaatan Abram. Pada bagian ini kita melihat bagaimana ketaatan Abram kepada firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, saya dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing, ayat yang ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Dan kemudian kita lihat Abram tanya apa ya? Ada di ayat 8. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ya, ini memang pertanyaan versi manusia. Dia menerima janji pertama tadi mengenai janji keturunan. Dia percaya kemudian karena Allah berfirman. Sekarang dia mempertanyakan kembali, bagaimana aku dapat tahu bahwa aku akan memilikinya pada sebuah janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang Abram lakukan. Ini kuncinya. Dia bertanya, tetapi kemudian dia taat saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu sejak dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dia tidak pernah tahu, dia hanya dikatakan akan pergi ke tanah yang dijanjikan, tetapi dia yang tidak pernah keluar, dia mau melangkah karena dia tahu yang berjanji adalah Tuhan Allah.
kita melihat kasih kebaikan Allah sejak Abram itu dipanggil mulai keluar dari Ur Kasdim. Ini sudah menunjukkan betapa Allah melihat dia, memilih dia, memanggil dia keluar, menuntunnya, berjanji kepadanya, dan Allah yang sama pun akan menepati janji-janjinya. Kita sudah melihat bagaimana Abram taat mengikuti perintah Allah. Kedua hal ini itu sangat penting untuk menunjukkan bahwa orang yang percaya akan janji Allah, dia akan selalu memiliki respon untuk taat pada perintah Allah. Itulah yang secara luas dapat kita lihat lebih spesifik dalam kehidupan seorang Abram, ya. Ayat 10 berkata, mari kita baca bersama-sama. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dan seterusnya, ya. Apa yang kita baca? Apa sih yang Abram mau lakukan? Bagi siapa Abram melakukannya? Itulah yang dapat kita lihat. Ini kunci ketaatan Abram. Dia melakukannya bagi Tuhan. Yang ketiga, kita melihat ayat 17-21 yang bicara janji Tuhan tentang tanah. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita melihat janji Allah yang lainnya, ya. Bukan lagi tentang keturunan, tentang berkat, tetapi kali ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, yaitu tanah. Jelas bahwa tanah di sepanjang sejarah Alkitab menunjukkan sejarah yang bermakna teologis yang mendalam dalam kehidupan umat. Sebagaimana tanah menjadi tanda bagaimana janji penyertaan Allah, pemeliharaan Allah. Sehingga bicara tanah, ini secara teologis bermakna sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara, ketaatan Abram membuahkan bukan hanya pada janji keturunan, berkat Tuhan, tetapi juga tanah. Bahwa Allah memperhatikan Abram yang mau hidup taat pada firman-Nya. Perjanjian atau covenant Abram adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa itu perjanjian. Mari kita baca bersama-sama ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Perapian sering menjadi lambang atau simbol Allah hadir, teofani. Kita melihat bahwa pada bagian ini Allah yang membuat perjanjian kepada Abram. Allah sendiri yang memprakarsai perjanjian tersebut. Ayat 18 kalau kita baca lanjutannya, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, dan seterusnya, ya. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Allah menandai kuatnya perjanjian antara Allah dengan Abram. Janji Allah tersebut tidak dapat dibatalkan sekalipun dalam keadaan jatuh dan manusia berdosa. Memang ketika kejatuhan manusia kita melihat bagaimana Allah menghukum, tetapi Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya, komitmen dengan perjanjiannya. Maka Allah yang menjanjikan keturunan, menjanjikan berkat, menjanjikan tanah kepada Abram, membuktikan bagaimana dia berkomitmen pada perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini komitmen pada perjanjian dari bacaan Kejadian 15 ayat 1-21 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, menyangkut alasan pemilihan tema di sepanjang minggu berjalan ini. Kita belajar mengenai bagaimana manusia berjanji sampai bersumpah sekalipun, tetapi buktinya banyak manusia yang suka melanggar janjinya sendiri. Maka hari ini kita belajar dari Tuhan Allah. Kita melihat bagaimana pentingnya dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat berkomitmen pada perjanjian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang komitmen, kita menemukan ini bicara tentang tindakan untuk
dapat melakukan sesuatu. Dalam rumusan yang lain dikatakan bahwa komitmen adalah suatu persetujuan atau penyerahan diri untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Sesuatu yang sifatnya mengikat dan diperjanjikan atau disetujui. Keadaan, kondisi di mana seseorang menjadi terikat atau diwajibkan melakukan sesuatu. Dan dari semua ini kita melihat bahwa bicara perjanjian pada hakikatnya itu terjadi antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika mereka mengikat perjanjian, maka ini mengikat kedua-duanya. Satu dengan yang lainnya itu melakukan sesuatu seperti yang dijanjikan. Kita tahu perjanjian ini adalah komitmen inisiatif dari Allah. Sehingga ketika Allah memprakarsai ini, manusia meresponnya dan kemudian berkomitmen dengan juga janji yang dibuatnya. Yang kedua, manusia dengan Tuhan itu beda jauh. Manusia suka lupa dan ingkar janji, tapi Tuhan tidak. Semua perkataan firman-Nya itu mengandung janji. Dan semua akan ditepati menurut waktu dan cara Tuhan. Tugas kita hanya percaya seperti Abram percaya. Di dalamnya kita tidak ragu sedikit pun. Apapun kehidupan kita akhir-akhir ini, hari-hari ini, dalam pergumulan, dalam kesesakan, kita baca firman, kita temukan Tuhan bilang jangan takut, tetaplah berdoa, maka lakukan dengan setia. Kita yang setia melakukan firman-Nya dari perkara yang kecil, Dia akan percayakan perkara yang lebih besar. Bagaimana ketika kita dalam kecemasan, kekhawatiran menerima janji-janji Tuhan? Maukah kita juga percaya sepenuhnya dengan tidak ragu kepada Dia yang berjanji? Karena kita mengaku beriman, orang percaya, tetapi meragukan bahwa janji Tuhan itu bisa atau tidak terjadi, sebenarnya kita sedang beriman pada sesuatu yang tidak pasti. Kalau kita beriman pada Tuhan, maka buktikan. Maka firman-Nya menjadi kekuatan kita. Sehingga dalam keadaan apapun kita selalu ingat ada firman yang menguatkan, ya. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kami mau sampaikan bahwa di dunia ini manusia, kelompok, organisasi, gereja sekalipun itu bisa saja mengecewakan. Jangan pernah berharap pada manusia, siapapun itu, supaya tidak kecewa. Kalau mau berharap cukup pada Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang gerakan hati orang untuk dapat melakukan janjinya kepada anak-anak Tuhan, ya. Tetapi yang paling penting, berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Karena logika kita mungkin kita ada dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi iman membuat kita melihat jauh ke depan. Kita tahu jauh ke depan pada kepastian keselamatan dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga kepastian akan hari depan yang penuh harapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kita melihat Abram, ya, di sini Abraham. Itu disebut sebagai bapak orang beriman karena dia beriman sekalipun pada janji yang secara logika manusia tidak bisa diterima. Abraham mau taat karena itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Dan yang paling terakhir, yang kelima, masih tentang janji. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan komitmen dan janji kita dalam membangun hubungan dengan sesama? Bagaimana dengan janji pernikahan kita? Apakah ketika ada pergumulan dan tantangan, maukah kita pegang janji itu? Karena kita tahu kita sudah berjanji kepada Tuhan, ya. Sehingga dalam keadaan apapun akan saling mendukung di antara pasangan. Bagaimana janji kita dalam suka maupun duka, susah maupun senang, ya. Kemudian janji kita kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Nasar. Tepati, karena sekali lagi lebih baik tidak berjanji daripada sobat janji tapi tidak tepati, ya. Jangan bawa diri ke dalam dosa. Kami katakan di beberapa minggu yang lalu dalam renungan MTPJ, bernasar atau tidak bernasar itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah
kita bernasar tapi tidak menepatinya atau menunda-nundanya. Padahal kita mampu melakukannya segera. Bagaimana dengan kita? Kami terus berdoa agar Tuhan menolong kita untuk berkomitmen pada perjanjian. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Kami percaya Bapak Saudara akan diberkati oleh firman Tuhan ini, dan Roh Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, tapi sebelum itu silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah selamat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh percaya waktu-waktu ini ketika kami boleh berbagi kebenaran firman, maka itu semua ada karena perkenanan Tuhan. Maka kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami terus diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk dengan berani memberitakan kabar sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan yang akan membentuk kami sehingga hati kami menjadi seperti bejana di tangan-Mu Tuhan, yang dibentuk dengan indah, dan kami dipakai menjadi saksi-Mu, menjadi teladan kemanapun kami pergi dan melangkah. Kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pendengar yang dalam keadaan sakit, kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, biar menikmati kekuatan, kesembuhan, pemulihan hanya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Engkau menolong kami, Engkau menolong setiap pendengar. Maka di setiap pelayanan yang akan kami lakukan, kami meminta perkenanan Tuhan agar masing-masing kami diperlengkapi, dan di masing-masing kami Roh Kudus Tuhan memberi kemampuan untuk dapat dengan berani dapat menyaksikan tentang kasih kebaikan Tuhan. Dan melalui berbagai referensi termasuk media YouTube ini, Tuhan memakai kami untuk dapat melakukan pelayanan di tengah jemaat sampai ke aras paling kecil dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan yang berduka, Engkau yang memberi kelegaan, Engkau menolong yang dalam kesesakan. Dan biar hanya kasih dan berkat Tuhan yang terus menjadi bagian kami. Ini syukur doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.